terbit atas Indonesia, atas kota kami, atas keluarga kami. Semua kegelapan yang ingin menguasai, Engkau singkirkan Tuhan. Karena betapa dahsyat dan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan bangsa kami. Engkau yang membuat pemerintahan bangsa kami menjadi takut dan getar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyaksikan Tuhan bahwa sungguh semua yang boleh terjadi atas Indonesia Engkau buat mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu, bagi bangsa kami, bagi kota kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom saudara-saudara, saya share akan Tuhan menguji. Kita tahu bahwa Allah itu membawa kita kepada suatu keadaan di mana kita ini harus memilih antara kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita merasa diri kita yang benar. Kita melakukan apa yang kita kepengen, apa yang kita rasa-rasa ini benar gitu ya. Tapi semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mengerti firman, maka kita diperhadapkan pada satu keadaan di mana kita harus memilih kita atau Tuhan ya. Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi orang-orang semua diuji oleh Tuhan ya. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Terus Mazmur 17 ayat 3. Ini nyambung sih soalnya. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Nah, kalau saya lihat di sini, bila Tuhan menguji hati kita, itu ada sangkutannya, ada kaitannya dengan mulut kita. Di sini dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya waktu malam, menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita, dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4. Begini, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Memang kalau kita takut kepada manusia, mendatangkan jerat kan? Seringkali kita nih takut sama manusia. Lalu kita mestinya kita nih menyukakan Allah gitu ya. Tapi kita nggak melakukan. Itu saya alami saudara. Nah sekarang kita lihat, kita harus lebih menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Tuhan tuh tahu hati kita. Gitu ya. Kita harus lebih menyukakan Allah ya. Nah, saya lihat dari kehidupan Abraham. Abraham itu menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak. Semua udah tahu ceritanya, cuma saya ambil yang sedikit-sedikitnya aja. Nah, Abraham itu selama menunggu itu merupakan ujian. Menunggu itu paling gak enak. Paling tidak enak itu menunggu. Karena menunggu itu kita gak tahu waktunya sampai kapan. Terus proses-proses selama menunggu itu kita alami. Nah kita tuh diuji, hidup kita ini diuji sama Tuhan ya. Nah, di situ kita tahu bahwa ketika kita menunggu, kita harus sabar. Kita tahu prioritas kita sedang menunggu itu menunggu sesuatu. Nah, fokusnya tuh di sana. Dan kita terus-menerus harus tekun, sabar sampai kita mencapai apa yang kita rindukan ya. Nah, kalau prioritas kita itu terhadap siapa? Atau terhadap apa? Misalnya prioritas saya misalnya terhadap Tuhan, saya otomatis fokusnya harus Tuhan. Apa aja yang saya hadapin saya harus belajar fokus Tuhan, prioritaskan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Tapi umpama saya memprioritaskan seseorang, misal gini saudara, dalam
masa remaja kan kita kan menunggu waktunya kita menikah gitu ya misalnya. Nah, menunggu waktunya itu kita ngalamin proses. Ketika mengalami proses itu, kita belajar prioritas saya siapa ya? Prioritas saya menikah atau prioritas saya kehendak Tuhan. Nah, di situ kita harus benar-benar tahu manusia ataukah Tuhan. Kalau manusia janji misalnya, ada lagu kan, lagu yang lagu zaman saya. Sapar yang nyanyi lupa lah. Engkau berjanji membeli apa gitu, lupa saya. Pokoknya janji apa gitu ya pokoknya. Manusia itu kalau janji itu kayak pasir, kayak gundukan pasir. Sebentar kena keadaan mulai ya berubah apa sih namanya, runtuh gitu, rontok gitu ya. Kalau Tuhan enggak. Jadi kita harus punya fokus terhadap sesuatu yang tetap, yaitu gunung batu. Siapa gunung batu kita? Allah. Jadi kita harus fokusnya kepada Tuhan, gunung batu yang firman-Nya sudah teruji. Kalau terhadap manusia, pasir yang perkataannya bisa ganti-ganti karena keadaan. Nah, kita kalau lihat tentang Abraham ya. Abraham itu Ishak lahir, sudah ditunggu 25 tahun. Ishak lahir tentunya disayang-sayang, paling pasti disayang lah, tidak mungkin tidak disayang, pasti disayang. Anak yang ingin, yang dirindukan, anak perjanjian, Tuhan sendiri yang ngomong. Nah, Tuhan menepati janjinya. Terus datang firman Tuhan, Tuhan mau menguji. Kita tahu, ya udah ini baca aja ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah si Ishak mulai besar, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi Ishak anak perjanjian, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini ujian buat Abraham, tapi kita tahu Abraham taat. Ketika Abraham taat, ada lagi ujian yang Tuhan beri di Kejadian 22 ayat 12, nanti 16 dan 17. 12 saya loncat-loncat ya karena semua pasti tahu ceritanya. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, karena Abraham membawa akan Ishak ke gunung, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Tuhan bersumpah ya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saya suka kalimat keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau saya nangkepnya begini, setiap orang yang keturunan Abraham, yaitu yang taat seperti Abraham, itu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi kita punya musuh-musuh kita. Bukan jasmani ya, bukan jasmani. Kita mempunyai musuh-musuh. Musuh-musuh itu apabila kita taat seperti Abraham, mau melakukan, menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan menyerahkan setiap kota-kota musuh kita bisa duduki. Kita bisa duduki ya. Nah, kalau kita lihat Ishak itu waktu dipersembahkan kira-kira remaja lah. Kalau yang namanya remaja, ya kalau zaman sekarang nggak tahu, kalau zaman dulu, zaman sekarang remaja kan suka dewek, suka berontak gitu, suka berontak ya.
Nah, dia dibawa sama Abraham naik ke gunung. Ketika dia dibawa naik ke gunung, si papa tuh bawa saya mana yang mau dipersembahkan. Pasti Abraham kasih pengertian, nanti Tuhan kan yang menyediakan. Nah, dia nurut aja. Si Abraham nurut aja. Dia taat seperti domba yang kelunak. Dia dibawa ke sana. Dan ketika Abraham mau membunuh, dia ambil pisau, lalu Tuhan berfirman. Tuhan malah bersumpah karena Tuhan sudah tahu Abraham lulus, ya. Abraham lulus dalam hal ini. Kita lihat bagaimana kehidupan kita masing-masingnya. Sekarang kita lihat dari Yusuf, ya. Semua juga tahu Yusuf lulus. Yusuf juga keturunan Abraham. Nah, Yusuf itu diberi mimpi oleh Tuhan, diberi bahwa dia akan jadi pemimpin. Proses di dalam penggenapan daripada mimpinya itu adalah waktu menunggu. Yang dilalui oleh Yusuf hal-hal yang gak enak. Dia dijual jadi budak, dia kemudian sudah jadi budak, dia difitnah, dia dipenjara, dan kita lihat apa yang dialami Yusuf di dalam segala sesuatu. Tapi kita punya satu ayat yang kita tahu, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ngomong begini, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi Allah itu tahu dari sejak mulanya apa yang akan terjadi. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi ada hal-hal yang Tuhan udah lihat jauh bakalnya Yusuf jadi apa gitu ya. Nah, Tuhan ini tahu nanti akhir-akhir apa. Nah, Tuhan juga tahu akhir-akhir dari hidup kita kelanjutannya itu bagaimana, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tetapi ada waktu-waktu di dalam proses itu kita harus alami. Dan tentunya yang namanya proses banyaknya sih nggak enaknya. Haleluya kata gua Tuhan. Nggak enak gitu ya. Tapi Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan bilang keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi kalau kita tahu keputusan Tuhan adalah yang baik, kehendak Tuhan adalah yang baik, dan Tuhan nanti akan melaksanakan, kita harus menghindari perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Ya, kita lihat di dalam kehidupan Yusuf, ya. Tuhan itu tidak menciptakan saudara-saudara Yusuf untuk melakukan kejahatan, enggak. Tetapi Tuhan itu untuk menguji hati Yusuf. Dia, kalau saya boleh bilang, dia izinkan bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf. Dia pengen bagaimana Yusuf itu akan mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi luar biasanya Yusuf ketika dia masuk penjara dan ketika dia diangkat jadi pemimpin, kita tahu bahwa Yusuf tidak punya kepahitan. Dia berkata, Tuhan mereka-rekakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kita lihat Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf dijual menjadi budak. Ini prosesnya Yusuf 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi Tuhan itu sudah punya rancangan. Ya, sampai saat firman Tuhan genap, janji Tuhan membenarkannya, itu akan digenapi. Asal kita mau seperti Yusuf, taat di dalam proses yang Tuhan mau, enggak berontak, enggak mengeluh. Tapi banyaknya kita tidak tahan. Curhatlah kita, mengeluhlah kita secara tidak langsung, ya toh. Padahal Tuhan ngajarin supaya Tuhan tuh tahu hati kita, tapi tetap aja namanya mulut kita kadang-kadang menceritakan. Apalagi kalau begini, saudara, kalau ada orang yang bertanya, apa kabar? Tiba-tiba waktu tanya, apa kabar? Pas saat itu hati kita lagi nggak enak gitu ya, langsung hati itu
kayak ada yang apa ini, usap-usap, membelai-belai gitu dah. Dan kalau perempuan sih dannya berlinang-linanglah air mata seperti itu. Ya, kita tahu hal-hal seperti itu. Nah, tapi kita belajar, Tuhan, janjimu Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan akan genapnya. Saya suka lagu yang tadi, ujilah aku Tuhan, tapi ada hamba Tuhan yang bilang, ayo siapa yang berani? Ya pernah kan ada hamba Tuhan ngomong, siapa yang berani nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Tak pikir-pikir iya juga. Kalau ujian dari Tuhan pasti lulus, tapi prosesnya itu Tuhan butuh kasih karunia, anugerah Tuhan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita ini ujungnya pasti baik. Semua lihat pada akhirnya ya. Ketaatan Yusuf itu disertai penderitaan, disertai fitnah. Yusuf juga lulus. Sekarang kita lihat keturunannya, keturunan Abraham, Ishak, Yusuf, Israel. Ya, semua juga udah tahu ceritanya, jadi saya cepat saja ya. Israel itu selalu gagal karena hatinya itu cenderung fokus diri sendiri. Terus hatinya itu enak buat kita daripada buat Tuhan. Bayangin tuh, waktu kita belum jadi anak Tuhan, kita bebas mau apa bebas. Ketika kita udah terima Tuhan Yesus, kita harus berubah. Kita yang biasanya dulu melakukan hal itu mau melakukan, tiba-tiba alarm bunyi, ada hati yang gak enak dan tidak jadi. Selalu seperti itu. Jadi kita harus mengingat ada Tuhan Roh Kudus dalam hati kita yang memberitahu kita mau taat atau enggak, mau nyenengin diri sendiri atau mau menyenangkan apa yang Tuhan mau ya. Nah, waktu bangsa Israel pertama kali dicoba itu ketika Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun ya. Walaupun Fir'aun itu melihat mujizat-mujizat terjadi yang dilakukan oleh Musa. Nah, waktu bangsa Israel itu karena diperbudak oleh Mesir, bangsa Israel suruh membuat batu bata dari jerami. Karena pengen pergi, udah lihat mujizat, lalu bangsa Israel dikasih hukuman lagi. Tidak dikasih jerami, malamnya suruh nyari jerami kering. Nah terus jadi bangsa Israel itu ngomong aja, mulai mengeluh karena enggak tahan. Kita manusia kan ya jujur seringkali tidak tahan tidak tahan gitu tuh sama penderitaan, dan mulailah mulut kita nih, mulut kudu ditekap ya. Terus kita lihat dulu ya Keluaran, nanti saudara lihat di Keluaran 5 ceritanya. Nah sekarang kita lihat Keluaran 6 ayat 5 sampai 9. Tetapi aku Tuhan sudah mendengar juga erang orang Israel. Jadi boleh kita mengerang ke Tuhan, boleh. Tuhan tuh dengar yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Tuhan ingat kepada perjanjiannya. Tuhan selalu ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Keluaran 6 ayat 6 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Tuhan janji akan membebaskan dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Luar biasa, mestinya bangsa umat Israel itu mestinya ingat, sebentar lagi aku bebas, sebentar lagi aku lepas dari perbudakan. Tuhan yang menebus, luar biasa. Tetapi yang dihadapinya itu menunggu proses. Nah, menunggu prosesnya itu lama. Jadi mulailah ngoceh lagi, mulutnya mulai lagi ya. Terus dia ngeluh sama Musa. Terus ayat 7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kita sebelum kita
jadi anak Tuhan, kita itu diperbudak oleh dosa. Melakukan semua yang kita mau. Terikat oleh kebiasaan kita yang tidak baik. Karena orang itu cenderung, manusia itu cenderung melakukan dosa ya. Dari dosa Adam. Nah, Tuhan bebaskan. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan jadi umat, kamu akan menjadi umatku, kata Tuhan. Tetapi seringkali kita nih, ketika kita bebas, kita ingat, iya ya yang dulu-dulu tuh lebih enak. Membuang waktu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Sering kita, oh enak dulu, seperti itu kita. Ayat 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah tuh, bukan janji, sumpah. Telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi tegesin Tuhannya. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Kita harus nanti saya ingat, Yesus itu Tuhan. Allah Bapa kita itu Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menyertai kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, nasihat ya, segala macam gitu ya. Ayat 9. Lalu Musa mengatakan demikian pada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Kita juga sering putus asa, dan karena perbudakan yang berat, karena nggak enak, hidup yang nggak enak, putus asa. Saya juga jujur, seringkali timbul otak nih, panah masuk. Iya, saya tuh putus asa, lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik ini. Lebih baik pikiran yang kerja, bukan roh yang bekerja, karena hal-hal yang nggak enak. Nah, terus Israel itu bersungut-sungut, ngeluh lagi, fokusnya sudah tidak lagi ke pembebasan, enggak lagi, tapi fokusnya kepada lah ini saya nih menderita seperti ini. Ya, terus ketika Israel meninggalkan Mesir, Allah yang mimpinkan, lalu menuju Laut Merah. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 ya. Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Ketika Fir'aun telah dekat, Fir'aunnya mengejar. Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Takut ya, takut sekali. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Yang namanya takut tuh nggak bisa dilarang. Ketika takut ya benar-benar takut gitu tuh, takut sekali gitu. Apalagi, itu laut, gimana bisa nyebrang? Apalagi nggak bisa berenang gitu ya, lewatinnya bagaimana gitu ya. Takutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan masih sabar gitu ya. Terus 11. Dan mereka berkata kepada Musa, mulai ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mulai ngoceh. Terus ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Tidak mau berubah, manusia banyaknya tidak mau berubah. Sebab apa? Ngalamin sesuatu yang baru, pengalaman baru lagi, takut. Nah, mulai seperti itu. Termasuk kita orang, ya enggak semua lah. Orang lansia itu ya. Saya ini gemes kadang-kadang sama anak saya tuh selalu ngomong, gaptek. Kenapa sih ya? Tidak mau belajar. Anak saya yang laki tuh kan, yang perempuan sih sabar. Gaptek saya. Sekarang nih bukan zamannya itu, harus belajar ya, memang harus belajar, saya harus belajar, tapi waktunya lah lama lah. Seperti kemarin Pak Yus bilang, banyak ini aplikasi yang ngerti. Iya, tapi kalau mau suruh megangin HP aja, ada kerjaan pada kubrah, ngerti kubrah. Ya, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Di sini yang nggak enak nih, lebih baik dibanding-bandingkan. Lebih baik ini, lebih baik itu. Lebih baik dulu loh, saya bisa pergi kemana-mana, saya bisa makan seenaknya.
bisa apa gitu ya, buang waktu enak gitu. Sekarang sudah tidak bisa. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Perkataan ini menyatakan pemberontakan. Keluhannya sudah cenderung pada nggak maulah, udah mulai berontak, nggak enak kayak gini, keadaan kayak gini nih nggak enak gitu ya. Mendingan mati di padang gurun. Nah ini kalau kita lihat tentang keluhan atau sungut-sungutnya orang bangsa Israel ya. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar dikuasai oleh ketakutan. Mereka panik sehingga lupa bahwa yang mimpin mereka itu sebenarnya Allah. Allah yang mimpin mereka sampai mereka akan disuruh berkemah di tepi laut. Kalau orang mungkin ada beberapa orang Israel yang kenapa ya kemah di tepi laut, nanti jalannya kemana? Pasti ada yang mikir, nggak mungkin nggak kan? Pasti ada yang mikir. Kalau saya sih begitu lihat laut, umpama saya nih, lah jalannya ke sana kemari, lihat laut nanti ini kemana? Mulai panik, mulai pikirannya macam-macam berjalan, membayangkan ini dan itu ya. Nah, lupa sama Tuhan yang memimpin pada kehidupan bebas dari perbudakan. Mereka lupa sehingga mereka ngomong lebih baik mati di padang gurun, kata mereka. Padahal Tuhan itu membuat mujizat berkali-kali disaksikan dan dialami oleh orang Israel. Kita lihat Ibrani 3 ayat 7 sampai 13 ya nanti ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Nah kita nih hari ini kita diingatkan. Jika kamu mendengar suaranya, mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan enggak suka hati yang keras ya. Makanya ketika kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan gemburkan hati kami. Memang hati sekarang mungkin tidak keras, tapi masih ada kerikil-kerikil, masih ada kekeringan gitu ya. Minta sama Tuhan supaya Tuhan buat hati kita nih lembut. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Tuhan jadi uji ya. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, 40 tahun. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Hati mereka sesat. Bukan hati mereka taat, hati mereka sesat. Dan mereka tidak kenal jalanku. Tuhan bilang tidak mengenal jalanku ya. Kita harus mengenal jalan Tuhan ya. Terus sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tidak akan masuk ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kita jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, sesat hati, hatinya jahat, tidak percaya, karena murtad dari Allah yang hidup. Kalau kita murtad dari Allah yang hidup, ada Allah yang mati. Allah yang mati itu apa? Berhala kita. Berhala kita, apa yang jadi pegangan kita itu? Ya, berhala kita itu Allah yang mati. Tapi kita nih tahu Allah yang hidup itu kekal dan kekal. Terus kita lihat ya, kita belajar untuk tidak lari dari apa yang Tuhan sudah didik kita ya. Mazmur 32 ayat 8 yang terakhir ya. Tetapi nasihatilah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini ayat lama-lama jadi hafalan, sering dikatakan ya. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi ada jalan yang mau tidak mau harus kita tempuh sampai kita mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Dan kita harus mikir, Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang tidak baik. Tetapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Itu penuh pengharapan. Jadi Tuhan tuh, kita harus ingat bahwa jalan menuju masa depan yang penuh pengharapan itu
Tuhan memberi nasihat. Jadi kita harus tetap intim dengan Tuhan. Kita harus tetap dengar-dengaran sama Tuhan, tanya-tanya gitu ya. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Nah, Tuhan ngawasin kita, ngejagai kita seperti Raja Wali ya, mengawasi kita. Dan kita juga harus matanya tertuju kepada fokus kita yang Tuhan telah janjikan. Kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Enak enggak enak, percayalah semua direka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati. Tolong ayat ini tadi ditayangkan lagi, biar menjadi suatu ayat hafalan, ayat emas dalam hidup kita sepanjang hari ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Ini Mazmur bagus sekali. 2, 3. Mazmur 32 ayat 8. Yuk keluarkan perkataanmu. Karena ini akan menjadi suatu rema dalam hidup kalian. Ya. 2, 3. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju padamu. Saudara, ayat ini terus menerus kalian katakan ya, bahwa sepanjang hari ini, sepanjang masa-masa kesukaran yang kita akan hadapi, ayat Mazmur 32 dan ayat 8 harus selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Bahwa Tuhan itu yang pertama mau mengajar. Ya, ingat kalau kita menghadapi masalah apapun juga yang saat ini kita hadapi, masa kesukaran, masa kegelapan, masa pendidikan, ya. Ingat Mazmur 32 ayat 8. Tuhan hendak mengajar. Ya. Kalau namanya mengajar itu mendidik. Ya. Jadi kalau kita menghadapi apa-apa kita tahu oh kita lagi dididik, lagi diajar Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, dididik untuk apa? Untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Karena kadang-kadang jalan yang kita tempuh itu salah. Kadang-kadang pikiran yang kita pikirkan itu enggak benar. Nah, ingat kalau saat-saat ini kita lagi menghadapi apapun, ingat, oh aku lagi diajar sama Tuhan. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan kepadaku jalan yang harus kutempuh. Ya. Yang ketiga, Tuhan itu akan memberi nasihat. Artinya memberi nasihat itu ngasih tahu. Kayak kemarin ya. Kemarin kita lagi pergi terus si Kela itu ngomong begini. Ini anak kalau masa remaja begini, kalau orang tua ngomong itu selalu bantah. Ya, itu sudah apa ya? Ya memang karakter anak yang remaja ya. Dia tuh ngomong gini, kuping saya kok gak enak. Itu. Dia memang punya kelemahan kupingnya suka gak enak. Jadi suka banyak kotorannya yang ya pokoknya dia ngerasa kupingnya itu gak enak dia bilang. Terus saya bilang sudah dibersihin sama papa, sebab yang suka bersihin kupingnya itu papanya. Saya sama Sofi gak berani ya, tapi papahnya tuh berani buat ngorokin kupingnya anak-anak. Sudah kata papahnya, kemarin sudah tak bersihin. Nah, kok masih gak enak? Saya bilang gitu. Iya. Ya sudah, kalau gak enak kemungkinan itu kering. Jadi ditetesin, nanti dibeliin obat tetes aja telinganya. Terus dia bilang, gak mau. Kata gitu. Sebab sudah dikasih obat juga tetap aja gak sembuh. Nah, saudara, dikasih nasihat, dia merasakan dia itu mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu, dikasih nasihat bantah, gak mau. Terus saya bilang,
Jadi maunya apa? Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau dinasehati sama orang tua, diberitahu sama orang tua kamu maunya kamu apa? Saya bilang. Dia diem. Kalau udah diomong gitu kan saya rada keras ngomongnya. Kamu ngomongnya apa? Pengennya apa? Kamu sudah gede sekarang, bukan anak seperti Kean. Ya. Kamu maunya apa? Kamu putusin sendiri. Kamu mau tetap seperti ini, kalau diobati tidak mau, ya. Yang nanggung kamu sendiri, saya bilang. Yang sakit ya kamu, yang ngerasa kupingnya nggak enak ya kamu. Nah, karena saya sudah mulai keras, dia ngerti. Ini anak cukup baik. Terserah sama kamu. Apa kamu mau ke dokter? Saya bilang. Diem aja anaknya. Ya saudara, seringkali Tuhan itu, kita itu sebagai orang tua ingin memberi nasihat, tapi anak itu suka tidak mau. Itu sama-sama kita. Karena apa? Tadi firman Tuhan mengatakan begini. Bangsa Israel sudah tidak mau mendengar nasihat daripada Musa. Karena apa? Capek. Gitu. Dia ngalami masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi bantah terus gitu. Nah ingat, kalau kamu suka bantah berarti kamu tuh masih anak kecil. Ya. Masih anak remaja yang terus bantah. Akhirnya dianya ngerasa. Dia ngomong gini, sorry ya Oma. Sekarang Kayla mau nurut. Jadi nurutnya gimana? Ya nanti beli obat aja, ditetesin. Kayla mau. Nah, saya mengucap syukur anak yang dididik dengan baik. Memang masa remaja dia mulai suka bantah, tapi mereka anaknya mulai sadar dan dia ngomong dan dia minta maaf. Ya, nah seringkali kita juga begitu. Kalau sudah Tuhannya ngalami apa-apa, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, saya salah. Ya kan seringkali gitu. Aduh aku ya salah, aku minta ampun. Dan dikatakan mataku itu tertuju kepadamu. Saudara, jadi ingat bahwa yang namanya penjaga Israel, Bapak yang di surga itu nggak pernah tertidur. Jadi sebenarnya itu terus matanya kelihatan, ngelihat kepada kita. Jadi ingat sekali lagi, kalau saat-saat ini kita menghadapi apapun, kita sedang masuk dalam masa kesesakan, kita masuk masa kegelapan, ingat Tuhan sedang mengajar. Ya. Karena mau menunjukkan kepada saudara dan saya jalan yang harus kita tempuh. Ya. Dan Tuhan itu akan selalu memberi nasihat-nasihat kepada kita karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat semua firman-Mu yang Kau tujukan kepada kami. Ayat emas yang Kau berikan untuk menjadi pedoman sepanjang hari ini, untuk mengingat apa yang harus kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Engkau tahu persis apa yang kami akan hadapi dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, dimanapun kami berada, apapun yang saat ini kami hadapi, kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mengajar kami, Engkau sedang memberikan jalan keluar buat kami. Kadang-kadang kami belum mengerti Tuhan, tapi buat kami bisa mengerti bahwa segala persoalan yang kami hadapi, baik persoalan sakit penyakit maupun persoalan-persoalan dalam hidup kami mau persembahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengajar kami. Engkau memberikan jalan keluar buat kami. Sehingga kami akan pasti dapat menjalaninya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa saat ini Tuhan. Minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Supaya kekuatan, roh kemampuan turun atas hidup kami. Lepaskan kami Tuhan daripada bersungut-sungut. Lepaskan kami daripada putus asa dan kecewa. Tuhan, buat kami diberikan roh pengertian untuk mengerti akan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap akan berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan dan menyelesaikan segala kemelut yang ada dalam negara kami. Sehingga di dalam negara kami ini Tuhan terdapat ketenangan, terdapat damai sejahtera, terdapat di dalam negara kami ini tidak ada pemberontakan, tidak ada ketidakpuasan Tuhan. Buat semuanya damai Tuhan, buat semua damai. Turunkan roh kedamaian-Mu untuk setiap bangsa kami, setiap warga negara, setiap penduduk dalam negara kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau sendiri apa yang diputuskan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk benar-benar dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga tetap Tuhan berdoa untuk masa depan daripada bangsa ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menentukan pemimpin yang baru, yang mau tidak mau harus ada. Kami persembahkan semua kepada-Mu. Engkau akan memberi yang terbaik buat bangsa kami. Dan untuk mengentaskan segala persoalan yang dihadapi dalam negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu. Untuk keadaan-keadaan yang tidak baik dalam cuaca negara kami ini dan di seluruh dunia. Kami minta kepada-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Biarlah segala virus-virus apapun yang ada di sekitar kami tidak berani mendekati tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami sudah ada kekebalan yang daripada-Mu. Sehingga kami tetap kuat dan sehat di dalam Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Keadaan perekonomian di dalam bangsa kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah perekonomian di bangsa kami Engkau pulihkan. Biarlah Engkau taruh Tuhan, Kau kirimkan investor-investor yang baru. Untuk benar-benar investor yang mau membangun akan bangsa ini. Biarlah Engkau itu datangkan hal-hal seperti itu. Semua yang tidak baik Engkau yang akan menggagalkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sedang dan sudah Engkau kerjakan buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami diingatkan selalu dalam pengurapan ini. Bahwa Roh Kudus selalu ada dalam diri kami. Kami mengaktifkan akan semua fungsi Roh Kudus dalam hidup kami. Ada suatu perlindungan dalam hidup kami. Biarlah mata kami pun ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Telinga kami dan bibir mulut kami serta hati kami. Tuhan kuasai hidup kami. Supaya hidup kami tetap ada dalam jalur yang daripada-Mu. Lepaskan kami Tuhan daripada segala yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus,
Kami butuh Engkau setiap saat dan waktu. Oleh karena itu pimpinan yang daripadamu kami butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah namamu dipermuliakan. Kami tetap ada dalam jalur yang daripadamu. Semua yang kami kerjakan bersama Engkau akan berhasil. Dan biarlah kaki kami pun Kau pimpin Tuhan. Sampai kaki kami ini berjalan bersamamu Tuhan. Karena kami tahu dalam perjalanan bersama Engkau, maka kami akan mengerti akan jalan-jalan yang Kau tunjukkan buat kami. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya. Nyatakan jalan-jalan-Mu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.